Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit yang konsisten dari market dengan cara mastering dari jenis pair. Apa itu mastering pair trading? Mastering pair trading merupakan mengetahui karakteristik daripada satu pair ataupun lebih, bisa 2 sampai 3 pair, sehingga kita mengetahui tentang seluk-beluk daripada pair tersebut dengan baik, sehingga kita bisa mengeksekusinya dengan disiplin dan manajemen resiko yang terjaga dengan baik. Oke, nah ini akan menunjang yang namanya profit konsisten kita. Nah, untuk bisa mendapatkan profit yang konsisten di market ini perlu untuk menguasai hal seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena banyak sekali trader-trader pemula yang mengira trading sampai ke misalnya 20 pair, 10 pair itu bisa membuat mereka profit ataupun mempunyai peluang profit yang tinggi. Tapi kenyataannya yang terjadi malah akun cepat menuju burnout ataupun margin call. Oke. Nah, solusinya tentu saja kita bisa mengandalkan 1 sampai 2 pair andalan dengan kepribadian yang ataupun karakteristik yang sudah kita ketahui dengan seksama. Oke. Kenapa demikian? Karena biasanya misalnya nih di gold misalnya. Nah, di gold itu karakteristiknya yaitu agresif. Nah, market di sini agresif. Kenapa? Karena gold mempunyai market cap tertinggi di dunia. Nah, terbesar. Jadi banyak sekali orang yang trading di gold sehingga akan membuat fluktuasi harga melonjak begitu drastis, baik itu ketika turun ataupun naik. Jadi intinya ketika kita mencoba trading di gold, kita akan cepat mendapatkan profit dan juga akan cepat mendapatkan kerugian. Oke. Sedangkan misalnya kita trading di pair Euro USD, oke. Nah, Euro USD ini karakteristiknya lebih stabil, oke. Lebih stabil baik dari segi fluktuasi harga ataupun dari spread maupun pips yang terjadi pada Euro USD ini. Nah, dan juga misalnya untuk contoh seperti GBP JPY, misalnya ini salah satu pair yang juga sering dieksekusi ataupun banyak peminatnya, banyak yang trading juga di GBP JPY ini. Nah, GBP JPY ini juga sangat fluktuatif. Nah, sangat fluktuatif, tapi ini akan terbatas pada sangat fluktuatif pada sesi London. Nah, ini bisa saja naik dengan cepat ketika sesi London dibuka maupun turun dengan cepat ketika sesi London. Namun ketika memasuki sesi daripada New York yang mana biasanya pair seperti pair major maupun gold ini akan overlap dan bisa naik dan turun dengan cepat, berbeda dengan GBP JPY ini. Nah, ketika kita misalnya kita di Indonesia trading di GBP JPY ini pada malam hari sangat tidak disarankan karena minimnya gerakan yang bagus. Oke. Nah, ada 3 macam keuntungan untuk kita misalnya fokus trading di satu pair ataupun 2 misalnya. Yang pertama yaitu mengurangi noise. Nah, jika kita terlalu banyak melihat pair, banyak mencari sinyal di pair sampai 10 20, kita akan sering mengalami noise. Nah, sinyal palsu yang muncul ketika kita mencoba menyesuaikan jenis setup, misalnya ini di gold, terus kita bawa gaya trading di gold kepada pair lain, ini akan menghasilkan sinyal yang noise dan ini tidak bisa membuat kita terkena yang namanya stop loss. Oke. Dan yang kedua,
disiplin eksekusi. Kita akan eksekusi satu jenis pair yang sudah kita mastering, sudah kita pahami dengan betul-betul dengan disiplin yang kuat. Oke. Misalnya di XAU USD bila muncul pola double top, ini untuk contohnya saja. Double top seperti ini biasanya akan valid turun. Nah, kemudian kita mencoba menganalisa pada pair lain seperti Euro USD. Nah, muncul double top seperti ini. Kita dengan PD-nya mengeksekusi bahkan sampai full margin di pair ini dengan gaya gold, dan kita yakin bahwasanya market akan turun. Tapi yang terjadi malah naik ataupun tidak sesuai karakteristiknya seperti di gold, malah seperti ini. Nah, jadi sangat disarankan untuk tidak menyamakan semua jenis pair dengan satu gaya trading. Maksudnya harus kita kuasai betul-betul medan yang kita tempur. Nah, dan yang ketiga, manfaat daripada mastering pair ini yaitu manajemen resiko. Kita akan mengetahui resiko dan kita bisa meminimalisir dengan baik resiko yang akan terjadi di pair yang sudah kita mastering. Misalnya ini di gold kan gerakannya di 1 menit sekarang bisa sampai 100 pip. Nah, di TF 1 menit. Sedangkan di euro misalnya ini 15 menit saja cuman 20 pips. Nah, disinilah kita pandai-pandai mengatur resiko yang akan kita pakai per sekali entry. Oke. Jadi dan juga ini akan membatasi kita untuk over trading, dan juga kita akan bisa konsisten dengan gaya trading yang akan kita laksanakan. Nah, tipsnya yaitu teman-teman banyak-banyak menggambar. Misalnya coba lihat di pair mana yang teman-teman suka dan cocok buat teman-teman. Misalnya suka di gold, nah silahkan buat sinyal di gold, kemudian baik itu backtest ataupun forward, dan pilih salah satu pair lain lagi, kemudian backtest membuat sinyal mana yang lebih valid, catat berapa persentase win rate daripada pair tersebut. Nah, misalnya ini contoh untuk di gold. Nah, di gold seperti ini di time frame 4 jam. Di sini ada yang namanya drop base drop. Drop base drop ini sangat kuat. Oke. Karena ini ketika harga drop membuat base dan drop lagi, ini breakout daripada supply-nya sangat kencang ya. Nah, dan juga ini diapit oleh support become resistant ataupun SBR yang menandai bahwasanya apabila price belum bisa menjebol ataupun mengengulf ini demand, maka harga akan tetap bermain di area bawah daripada supply ini. Nah, ketika kita masuk di area ini, misalnya di sini price melaju tapi tidak menyentuh demand ini, supply ini. Maksudnya supply yang mana ini berarti ketika harga secondary test masuk untuk kali yang kedua, supply ini tetap akan merespon, tapi biasanya karena ini kan supply. Nah, jaraknya sangat lebar. Oke, sampai 1000 pips kita bisa memakai daripada FTR-nya. Nah, ini FTR. Tadi kita bisa open posisi di FTR ini. Nah, kenapa demikian? Karena gold biasanya respect dengan decision point. Nah, jika kita terapkan teknik seperti ini, misalnya pada pair lain pada euro ataupun GBP JPY, maka ini tidak akan sama. Nah, kadang-kadang di pair lain ini di luar base, di proximal base-nya sudah kena sekali, langsung turun dengan sangat signifikan. Bisa juga ditembus dulu baru turun. Nah, sedangkan di gold yang saya ketahui tidak akan tembus sedemikian rupa apabila scoring daripada supply maupun demand-nya bagus. Nah, apalagi diapit oleh SSR. Nah,
Jadi teman-teman harus bisa membedakan dan memilah-milah pair mana yang bagus untuk ditradingkan dan dimastering. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.